Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan produk yang berbahan dasar plastik. Contohnya adalah kantong plastik yang banyak digunakan untuk pembungkus makanan. Plastik ini berasal dari molekul-molekul kecil yang saling bergabung membentuk polimer. Polimer penyusun kantong plastik adalah polietena yang diperoleh dari penggabungan molekul-molekul kecil berupa etana. Hal ini menunjukkan bahwa penamaan polimer dapat dilakukan berdasarkan jenis molekul kecil pembentuk polimernya. Selain itu, terdapat beberapa cara penamaan polimer lainnya. Bagaimanakah tata cara penamaan polimer? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Seorang ilmuwan asal Swedia bernama Jöns Jacob Berzelius menyatakan bahwa suatu senyawa dengan rumus empiris yang sama, tetapi memiliki massa molekul yang berbeda, disebut polimer. Istilah polimer berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan meros yang berarti unit atau bagian. Dengan demikian, polimer dapat didefinisikan sebagai senyawa besar yang terbentuk dari penggabungan unit-unit molekul yang lebih kecil. Unit molekul kecil ini disebut monomer. Banyaknya monomer yang dapat bergabung menghasilkan polimer dapat berjumlah puluhan ribu. Oleh karena itu, massa molekul dari suatu polimer dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan gram per mol. Karena polimer terdiri atas molekul-molekul dengan jumlah yang banyak dan memiliki massa molekul yang besar, senyawa ini juga dapat disebut makromolekul. Adapun reaksi pembentukan suatu polimer dari monomer-monomernya disebut sebagai polimerisasi. Pada umumnya, senyawa polimer adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan silikon. Akan tetapi, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang polimer, struktur molekul dari polimer menjadi sangat beragam. Penggunaan polimer sebagai bahan penyusun suatu material terus berkembang, salah satunya plastik. Plastik memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh senyawa lainnya, yaitu ringan, dapat dibuat transparan, tahan air, dan elastis. Plastik yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti kantong plastik, berasal dari polimer buatan, yaitu polietena. Nama polietena memiliki makna bahwa senyawa ini terdiri atas banyak molekul etena yang saling bergabung untuk membentuk molekul yang berukuran lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa identitas monomer dari suatu polimer merupakan sifat utama dan penting untuk dipelajari. Selain itu, dengan mengetahui monomernya, kita dapat menentukan nama dari suatu polimer. Tata nama polimer dibagi menjadi 4, yaitu tata nama berdasarkan aturan IUPAC, tata nama senyawa berdasarkan monomer, tata nama polimer berdasarkan taktisitas, dan tata nama polimer berdasarkan isomer geometrinya. Pertama,
Tata nama berdasarkan aturan IUPAC. Tata nama polimer berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Penentuan unit ulang konstitusional atau Constitutional Repeating Unit atau CRU. Pemberian awalan poli dan diikuti nama CRU yang diletakkan dalam tanda kurung tutup. Contohnya, terdapat suatu polimer dengan struktur molekul sebagai berikut. Jika kita perhatikan, CRU dari polimer ini adalah CH2CH2. Dengan demikian, nama dari polimer ini adalah poli atau etena. Kedua, tata nama senyawa berdasarkan monomer. Berdasarkan monomernya, polimer dapat diberikan nama dengan mengikuti aturan penamaan poli ditambah monomer. Contohnya, jika monomer penyusun polimer adalah etena, nama polimernya adalah polietena. Ketiga, tata nama polimer berdasarkan taktisitas. Taktisitas adalah susunan rantai atau cabang di sekitar rantai utama polimer. Taktisitas dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu isotaktik, sindiotaktik, dan ataktik. Polimer isotaktik adalah polimer yang memiliki substituen yang berada di sisi yang sama pada rantai karbon. Contohnya adalah isotaktik polipropilena dengan struktur molekul sebagai berikut. Substituen metil terletak di sisi yang sama pada rantai karbon. Polimer sindiotaktik adalah polimer yang memiliki substituen yang terletak dalam suatu pola atas bawah pada rantai karbonnya. Contohnya adalah sindiotaktik polimer gutapercha atau trans 1,4 polisoprena dengan struktur molekul sebagai berikut. Substituen metil terletak dengan pola atas bawah pada rantai karbon. Polimer ataktik adalah polimer yang memiliki substituen dengan letak yang acak dalam rantai karbonnya. Contohnya adalah ataktik polimer polistirena. Substituen fenil terletak dengan pola yang acak pada rantai karbon. Hanya polimer isotaktik dan sindiotaktik yang memiliki pola posisi substituen yang khas dalam rantai karbonnya. Oleh karena itu, kita dapat memberikan nama suatu polimer dengan melihat letak dari substituen dalam rantai karbonnya. Jika polimer tersebut memiliki substituen yang terletak secara isotaktik, kita dapat memberikan awalan I, kemudian diikuti poli dan nama monomernya. Sementara itu, jika polimer tersebut memiliki substituen yang terletak secara sindiotaktik, kita dapat memberikan awalan S, kemudian diikuti poli dan nama monomernya. Keempat, tata nama polimer berdasarkan isomer geometri. Isomer geometri adalah keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan kovalen rangkap 2 dalam molekulnya. Isomer geometri terdiri atas cis dan trans. Cis berarti substituen berada di bidang yang sama, sedangkan trans berarti substituen berada di bidang yang berseberangan.
Oleh karena itu, dengan mengamati posisi dan substituen dalam polimer, kita dapat memberikan penamaan sebagai berikut. Contohnya adalah polimer trans 1,4 polisoprena dan cis 1,4 polisoprena dengan struktur molekul sebagai berikut. Sementara itu, penamaan kopolimer atau polimer yang di dalam molekulnya mengandung lebih dari satu jenis monomer dilakukan dengan mengikuti aturan tata nama IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Kopolimer diberikan nama dengan menambahkan istilah konektif yang ditulis miring, sedangkan letaknya berada di antara nama monomer-monomer yang dimasukkan ke dalam tanda kuning. Istilah konektif yang digunakan menunjukkan jenis kopolimer tersebut. Adapun hubungan antara jenis kopolimer, istilah konektif, dan contoh kopolimernya ialah sebagai berikut. Adapun definisi jenis-jenis kopolimer akan kita pelajari lebih lanjut pada pembelajaran penggolongan polimer. Kesimpulan, poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, tata nama polimer berdasarkan aturan IUPAC mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Kedua, tata nama senyawa berdasarkan monomer ialah poli ditambah monomer. Ketiga, tata nama senyawa berdasarkan taktisitas khususnya untuk isotaktik dan sindiotaktik ialah sebagai berikut. Keempat, penamaan polimer berdasarkan isomer geometrinya adalah sebagai berikut. Kelima, kopolimer diberikan nama dengan menambahkan istilah konektif, yaitu ko, stat, ran, alt, blok, dan graf yang ditulis miring, sedangkan letaknya berada di antara nama monomer-monomer yang dimasukkan ke dalam tanda kurung.